Halo semuanya, dengan saya Sofia Salim dari 12 IPA SMA Kemurnian 2. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya pelajaran kimia, sejumlah eksperimen sederhana dapat kita lakukan di rumah. Alat dan bahan yang diperlukan juga sangat mudah ditemukan dan relatif murah. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan sederhana, yaitu percobaan reaksi redoks. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah suatu reaksi yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sekaligus. Namun, apa sih yang dimaksud dengan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen atau O2. Contohnya, saat kita mengupas apel, lalu kita biarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan apel ini akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, perubahan inilah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi, karena adanya reaksi antara zat di dalam apel dengan oksigen atau O2 yang ada di udara. Sebaliknya, reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen oleh suatu zat. Nah, untuk lebih memahami mengenai reaksi redoks, saya akan melakukan langsung percobaan sebagai berikut. Baik, untuk percobaan reaksi redoks, alat dan bahan yang diperlukan adalah: yang pertama, gelas bening yang berisi air. Yang kedua, obat merah berupa betadin. Betadin ini mengandung iodin. Setelah itu, ada tablet hisap berupa vitasimin. Nah, vitasimin ini mengandung asam askorbat atau rumus molekulnya itu C6H8O6 yang dikenal sebagai vitamin C. Dan yang terakhir ada pengaduk, yang saya gunakan adalah sendok plastik. Baiklah, langsung saja ke langkah selanjutnya. Yang pertama, kita tuangkan betadin yang mengandung iodin atau I2 ke dalam air. Nah, kita tuangkan. Betadin ini dituangkan hingga warna yang dihasilkan itu pekat, seperti teh. Lalu kita aduk hingga rata. Hingga warnanya seperti ini. Untuk percobaan pertama, sekarang saya akan menambahkan 1/4 tablet vitamin ke dalam larutan iodin ini atau betadin. Tapi kira-kira apa sih perubahan yang akan terjadi? Karena kimia itu kan biasanya identik nih dengan perubahan. Makanya perubahan apa sih yang akan terjadi? Nah, kita amati. Setelah saya menambahkan 1/4 vitamin C ke dalam larutan iodin, lalu saya aduk dengan sendok, ternyata tidak terjadi perubahan apapun. Maka pada percobaan kedua, saya akan menambahkan 3/4 vitamin C lagi. Ini 1/4, ini setengah. Hingga di dalam larutan ini ada 1 tablet vitamin C. Lalu saya akan mengaduknya lagi dengan sendok. Kita amati perubahan apa yang akan terjadi. Kita aduk. Nah, dapat kita perhatikan warnanya perlahan-lahan akan berubah. Warna yang awalnya kecoklatan berubah menjadi warnanya bening. Menjadi bening. Bisa kita perhatikan menjadi bening. Nah, tapi kok bisa ya berubah menjadi bening warnanya? Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Tujuan percobaan.
Tujuan percobaan redoks adalah untuk memahami reaksi redoks yang ditandai dengan perubahan warna. Variabel percobaan untuk variabel bebasnya adalah jumlah vitamin C yang ditambahkan. Variabel kontrolnya adalah larutan betadin, dan variabel terikatnya adalah perubahan warna larutan betadin. Pola pikir percobaan. Nah, vitasinin dan betadin ini akan menghasilkan perubahan warna yang merupakan salah satu dari ciri reaksi kimia. Ketika terjadi reaksi kimia, perlu kita ketahui komposisi kimia dari bahan-bahan tersebut, baik dari komposisi kimia betadin dan vitasinin. Vitamin C atau asam askorbat. Nah, vitamin C atau asam askorbat ini termasuk antioksidan, larut dalam air dan mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Vitamin C mempunyai rumus molekul C6H8O6. Asam askorbat merupakan senyawa yang bersifat asam, di mana pH-nya itu kurang dari 7 dan dapat bereaksi dengan ion yang terlarut dalam air. Betadin. Betadin dikenal sebagai salah satu merek dagang perawatan luka yang mengandung povidone iodin sebanyak 10%. Nah, iodin ini mempunyai simbol I dan termasuk unsur halogen dengan nomor atom 53 dan periode 5. Reaksi asam askorbat dan iodin. Pada percobaan yang telah dilakukan, jumlah vitamin C yang ditambahkan ke dalam larutan betadin mempengaruhi terjadinya perubahan warna. Dapat dibuktikan saat ditambahkan 1/4 tablet vitamin C tidak mengakibatkan perubahan apapun. Namun saat ditambahkan 3/4 tablet vitamin C hingga totalnya menjadi 1 tablet vitamin C mengakibatkan perubahan warna. Hal ini terjadi karena jumlah vitamin C yang cukup akan bereaksi dengan iodin pada larutan betadin, kemudian menetralkan ion ini sehingga berubah menjadi bening. Perubahan warna ini terjadi dikarenakan adanya reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Asam askorbat atau vitamin C tadi yang telah ditambahkan ke dalam larutan iodin akan dioksidasi oleh iodin yang terdapat di dalam betadin. Kemudian berubah menjadi asam dehidroaskorbat, yaitu C6H6O6. Jadi bukan C6H8O6 lagi, tapi sudah berubah menjadi C6H6O6. Kemudian asam askorbat tadi mereduksi atau merubah iodin tadi menjadi ion iodin. Jadi berubah dari I2 menjadi I-. Makanya reaksi ini dinamakan reaksi redoks, karena mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus berupa C6H8O6 ditambah I2 menjadi C6H6O6 ditambah 2I- ditambah 2H+. Manfaat. Sifat dari reaksi ini dimanfaatkan dalam menjernihkan air dalam instalasi air minum, di mana iodin ini digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur. Dengan dimasukkannya asam askorbat, maka iodin ini akan dinetralkan bau, warna, dan rasanya. Demikian percobaan sederhana yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.